Jadi pembelahan sel mitosis adalah peristiwa pembelahan sel yang menghasilkan dua sel anak dengan jumlah kromosom yang sama dengan jumlah sel induknya. Nah, pada mitosis ini hanya terdapat dilakukan pada sel eukariotik, tidak dengan sel prokariotik. Karena pada sel prokariotik tidak terdapat inti sel, membran sel, dan juga mitokondria. Sedangkan pada pembelahan sel mitosis ini dibutuhkan tiga organel tersebut. Nah, pada pembelahan sel mitosis terdapat 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Nah, kita mulai dari yang paling pertama, yaitu tahapan profase. Jadi profase ini ditandai dengan terjadinya replikasi sentrosom. Sentrosom akan berada di sini terus bereplikasi sehingga membentuk dua sentrosom. Kemudian dua sentrosom tersebut akan bergerak masing-masing ke kutub-kutub inti sel yang ada yang berlawanan. Jadi ada satu di sini dan satu di sini. Nah, kemudian pada saat sentrosom bergerak ke dua kutub masing-masing, akan tampak mikrotubulus di antara kedua sentrosom tersebut. Mikrotubulus itu merupakan selang panjang protein yang memanjang dari sel ke segala arah. Dan kemudian nanti mikrotubulus akan membentuk gulungan benang yang biasa kita sebut sebagai benang-benang spindel. Pada tahap profase ini juga akan terjadi penebalan benang kromatid yang pada akhirnya nanti akan membentuk kromosom. Kromosom itu ini, kromosom akan membentuk kromosom. Lalu kromosom itu masing-masing memiliki dua kromatid identik yang terhubung dengan sentromer. Sentromer sendiri memiliki dua kinetofor yang merupakan formasi protein dan tempat nantinya melekatnya benang-benang spindel nantinya ya. Nah, pada tahap akhir profase ditandai dengan membran sel dan inti sel yang mulai menghilang, dan juga kedua sentrosom tadi bergerak ke masing-masing kutubnya setelah sampai ke kutub masing-masing, dan sepanjang kutub-kutub tadi akan memanjang benang-benang spindel di antara dua sentrosom tersebut. Nantinya benang-benang spindel akan berperan untuk menarik kromosom ke bagian tengah inti sel di tahap selanjutnya. Jadi kita masuk tahap kedua, yaitu tahap metafase. Nah, pada tahap metafase ini membran inti sel dan juga inti sel sudah tidak tampak lagi. Lalu kemudian masing-masing dari kinetofor yang terdapat pada sentromer akan dihubungkan dengan sentrosom oleh benang-benang spindel. Kemudian nanti pasangan dari kromatid akan bergerak ke bagian tengah inti sel ini di bidang ekuator tepatnya, dan akan membentuk yang kita sebut sebagai lempeng metafase. Nah, setelah tadi kromosom berada pada bagian tengah inti sel, akan memudahkan kita untuk menghitung jumlah kromosom dengan tepat dan juga mengamati bentuk kromosom dengan jelas. Nah, sekarang kita masuk ke tahap anafase. Jadi, tahap anafase ditandai oleh memisahnya kromatid dari bagian sentromer untuk membentuk kromosom-kromosom baru. Nah, kromosom-kromosom yang terbentuk ini akan ditarik oleh benang spindel menuju ke kutub-kutub yang berlawanan seperti yang kita bisa lihat di gambar yang ini. Jadi, di benang spindelnya dia akan menarik kromosom ke dua kutub yang berlawanan. Nah, kutub yang satu dengan kutub yang lain itu mempunyai jumlah kromosom yang sama, yang artinya kedua kutub mempunyai jumlah kromosom yang setara atau sama. Pada tahap akhir dari anafase itu kromosom itu akan hampir sampai, tapi belum sampai sepenuhnya ke kutubnya masing-masing. Dan selain itu juga proses yang namanya sitokinesis itu mulai terjadi. Apa itu proses sitokinesis? Jadi proses sitokinesis merupakan proses pembuatannya dan pemisahannya organel sitoplasma dan membran seluler. Nah, pada pemisahan ini membran seluler, pemisahan ini itu terjadi dari luar atau dari membran sel sampai ke bagian tengah sel dan akan membentuk dua sel yang disebut dengan sel anak. We're gonna fly up into the blue sky, so slowly in real time. In our arms, you always hit me, and you're always shining. I sing
You are my sea, you are my sunshine, the star, the moon. There is a light not far away from us, from us. The lights will shine with the clouds. We're gonna fly up into the blue sky, so slowly we all turn in our arms. You always hit me. You're always shining. Selanjutnya tahap yang keempat yaitu diplomat, yang dimana kromosom homolognya sudah mulai menjauh tetapi masih berikatan dengan titik plastik over yang disebut dengan diaspora. Selanjutnya tahap yang terakhir yaitu diakinesis, yang dimana dalam kromosom homolognya itu membran intinya sudah hilang tapi di situ benang spindalnya sudah mulai terbentuk. Selanjutnya di metafase 1. Dalam metafase 1 kromosom homolognya itu atau yang disebut dengan tetra, dia berjajar dalam bidang ekuator. Selanjutnya sentromernya itu berikatan dengan benang-benang spindel. Selanjutnya pada fase anafase. Dalam anafase benang-benang spindelnya itu mulai memendek dan dia menarik kutub tetradnya ke arah yang berlawanan sehingga kromosom homolognya itu mulai memisah. Yang terakhir yaitu telofase 1. Dalam telofase 1 membrannya membentuk sekat sehingga menghasilkan dua membran kromatid yang haploid. Tetapi dalam kandungan kromosomnya itu terdapat dua sel sister yang masih terhubung oleh sentromer. Selanjutnya kita akan masuk ke tahap pembelahan mesosom kedua. Nah, pada tahap ini pembelahan itu tidak mengalami reduksi sehingga hampir bisa diasumsikan sebagai pembelahan mitosis. Nah, jadi di pembelahan ini diawali dengan satu sel alpha haploid berubah menjadi dua sel alpha haploid. Ada beberapa tahapannya. Yang pertama itu ada fase 2, lalu ada metafase 2, anafase 2, dan ada telofase 2. Kita masuk ke tahap fase 2. Jadi di tahap ini diawali dengan pembelahan dua sentriol menjadi sentriol yang baru. Di sini nanti sentriolnya akan berpisah dan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Lalu nukleolusnya akan lenyap dan kromatinnya akan tetap mengeras menjadi kromosom. Kita masuk ke tahap metafase 2. Jadi pada tahap metafase 2 ini nanti kromosomnya akan bergerak menuju ke bidang ekuator dan sentromernya akan terikat oleh benang spindel yang berasal dari si sentriol. Kita masuk lagi ke tahap anafase 2. Kalau pada tahap anafase 2 ini nanti kromosomnya akan berpisah dan bergerak menuju ke arah kutub yang berlawanan. Itu karena si benang spindelnya akan mengikat salinan kromosomnya. Nah, ini kromosomnya akan tetap berupa haploid. Terakhir kita masuk ke tahap telofase 2. Dan sekarang di tahap ini masing-masing kutub memiliki satu kromosom yang haploid. Dan nanti benang spindelnya akan menghilang, lalu akan membentuk 4 sel inti. Di masing-masing